Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari baca suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Maret 2024 ya. Seperti biasa, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Pisces dengan pasangan asmaranya Pisces. Wah, ini sih bukan pasangan asmara namanya ya. Tapi ini kayak orang yang ini seperti kayak hubungan yang nunjukin sisi-sisi nakal gitu ya. Sisi-sisi jahil dari manusia. Gitu ya. Soalnya kalau pasangan asmara namanya ya, itu tuh ya ada ya pasangan yang mencoba, setidaknya di sana ada namanya mencoba ya, mencoba untuk membahagiakan, mencoba untuk hadir dalam hidup pasangannya untuk memberikan dampak-dampak positif, atau ada yang menjadi teman untuk mengembangkan diri, mengupgrade diri. Mari rasa lebih kayaknya agung ya kalau pasangan asmara dikatakan memiliki ya kurang lebih gambarannya seperti yang Mari sampaikan. Tetapi di sini kalau Mari lihat dalam hubungan bersama dengan pasangannya Aquarius ini ya, ini nampak pasangannya seperti orang yang tidak jelas ini, juntrungannya ini tuh tidak jelas. Sebenarnya dia gambaran-gambaran tentang gambaran-gambaran tentang hubungan yang baik di kepalanya dia perihal relationship dengan Pisces di sini tuh, Mari rasa di sana tuh hampir-hampir tidak ada. Yang kalaupun ada gambaran baik yang dia lihat dari relationshipnya dia bersama dengan Pisces ini, Mari rasa di situ tuh hanya kemudian menjadi gambaran baik bagi ego dia saja. Nah, begitu ya. Mari lihat knowledge-nya membangun hubungan ya. Ini tuh masih sangat cetek sekali. Atau ya tadi bermuatannya itu tuh masih bermuatan narsistik, egoistik gitu ya, manipulatif. Nah seperti itu ya. Mungkin dia merasa bahwa dia punya alasan, dia punya sebab sehingga dia berlaku demikian gitu ya. Namun dengan perilaku yang seperti ini, justru kayak Mari lihat di sini seperti wasting time akhirnya ya. Buang-buang waktu, buang-buang energi hanya untuk mengalami sebuah gambaran peristiwa. Bagaimana jika seseorang menjalani sebuah hubungan dengan niat dan tujuan untuk memuaskan diri sendiri gitu ya, dan toh pada akhirnya dia tidak akan dapat rasa kepuasan gitu ya, tidak akan dia dapat rasa kepuasan. Sangka-sangkanya dia dengan dia berlaku begini, dengan dia berlaku begitu, kemudian hanya akan merugikan Pisces dan kemudian menguntungkan dirinya sendiri. Nah ini tuh prediksi yang salah, prediksi yang keliru. Nah tadi ya ada gambaran sifat manusia yang narsistik tadi ya. Nah sangka-sangkanya dia adalah banyak keuntungan yang bisa dia dapat dari sini.
Namun ya, di sini tuh Pisces bisa orangnya kok kayaknya baik hati, bisa kok kayaknya tanda kutip jadi sasaran empuk, mangsa empuk ya. Untuk memuaskan hasratnya diri dia, tapi ternyata kalau mari tangkap energinya Pisces di sini tuh orang yang tidak sebodoh itu. Gitu ya. Dia nanti ini ya, si pasangannya Pisces ini bisa kok jadi semakin gemes sendiri, dia semakin kayak ngerasa seru sendiri, dia yang merasa kayak heboh sendiri ngejalani hubungan ini gitu ya. Dan walaupun dia berlaku seperti itu, nanti dia akan ketemu sama kebenaran yang sebenarnya ya, kebenaran yang dimana dia terikat sendiri pada permainannya dia. Nah, mudah-mudahan bisa paham ya, agak-agak ruwet memang mari menyampaikannya ya. Jadi maksudnya begini, sangkanya dia bisa mengikat Pisces, kemudian dia bisa mendapatkan kemurahan hati Pisces, mendapatkan keuntungan dari permainan asmara yang coba dia lakoni dengan Pisces. Sangka-sangkanya dia dapat menang, dia yang dapat bagian oke-nya, dia dapat potongan cake yang paling besar, yang paling enak. Piscesnya hanya dapat remah-remahnya saja, bahkan mungkin Pisces hanya kedapatan yang tidak enaknya saja gitu ya. Tapi pada kenyataannya dia yang nanti Marina tangkap ya, nanti yang akan dapat remah-remahnya cake itu tadi gitu. Soalnya di sini tuh Pisces cepat atau lambat ya, terutama dimulai dari 7 hingga 14 bulan Maret ini tuh yang kayak aku nggak mau bermain-main dengan seseorang semodel seperti pasangan ini. Nah gitu dia Piscesnya ya, di situ. Karena Pisces mungkin secara intuitif atau memang hasil dari observasinya dia memperhatikan gerak-gerik si pasangan, dan di sini tuh Pisces justru menemukan alasan ya untuk yang kayak aku tidak mau terjebak dalam permainan bersama si pasanganku ini. Ini bukanlah hubungan yang sehat. Ya. Nanti Pisces akan punya penilaian seperti itu dan akan punya punya penilaian, dan kemudian itulah yang melatar belakangi sikap-sikapnya Pisces nanti ya kalau mari tangkep. Ini lebih kayak cenderung mulai berani menolak gitu ya. Mulai kayak bersikap untuk self love, self care. Alih-alih hanya akan memberikan asupan kesenangan, kebutuhan dari si pasangannya ini. Gitu ya. Jadi kayak ketidakbenaran dari motif si pasangannya Pisces masuk dalam hubungan dengan Pisces ini tuh pada kenyataannya terbaca oleh Pisces. Gitu ya. Ada niat yang licik mungkin di situ bahasanya. Ada motif yang tidak tulus di sana gitu ya. Hal itu tuh terlihat sama Pisces. Makin lama Pisces bersama dengan seseorang ini, makin terungkap, makin terlihat, makin tersingkap, makin terpampang nyata nanti ya motif, maksud dan tujuan dari pasangannya Pisces ini dengan Pisces. Gitu. Makin jelas terbaca Pisces siapa orang ini. Siapa si pasangannya ini sesungguhnya?
apa maksud dan tujuan dia sesungguhnya dengan Pisces di sini, gitu ya. Dan itu yang membuat Pisces semakin melonggarkan dirinya dia ya dari genggaman si pasangannya ini. Jadi di sini tuh Pisces bukannya makin maju ke depan, tapi makin mundur ya. Makin tarik undur dari si pasangannya ini. Gitu. Pisces akan membuka lebar-lebar, terutama ya di 7 hingga 14 Maret. Dia akan buka lebar-lebar matanya melihat si pasangan. Dia akan tajamkan pendengarannya untuk menyimak apa ini di balik kata-kata si pasangannya. Gitu ya. Dia bahkan bisa kayak mencari tahu si pasangannya ini tuh ngapain gitu. Apa yang dia lakukan. Nah, gitu ya. Yang dimana nanti itu untuk menjadi pertimbangannya Pisces semakin melegakan diri. Semakin membebaskan diri dari si pasangannya ini. Gitu. Ada rasa tidak tenang ya yang dialami Pisces, terutama dari waktu belakangan ini. Makin gak tenang, makin mengusik soalnya. Tindakan-tindakan si pasangannya ini ke dia itu makin bikin dia merasa terusik. Gitu ya. Dan terusiknya ini tuh sebagai jalan untuk Pisces justru ya membebaskan diri dari situasi toksik di sini. Gitu. Karena pada kenyataannya kalau mari lihat ya, di sini tuh memang ini bukan hubungan yang sehat. Bukan hubungan yang sehat untuk dijalani. Gitu loh. Akan repot betul ya, akan repot betul menjalani dengan si pasangan. Gitu. Ini boleh. Kalau dikatakan apakah pasangannya Pisces ini cinta kepada Pisces, saya rasa mungkin dia kayak bisa ngerasa bahwa aku nih cinta nih sama Pisces sesungguhnya. Tapi apakah memang itu cinta? Mari rasa di sana tuh ya tidak cinta, tetapi kayak justru rasa seneng, rasa suka ya di situ memang ada, tapi cinta tidak. Gitu. Dan saya rasa seseorang ini sesungguhnya tidak mau berkomitmen. Yang dia mau ini tuh lebih kayak cenderung kamu milikku. Gitu ya. Mengklaim bahwa Pisces ini adalah miliknya. Gitu loh. Alih-alih bahwa dia dengan Pisces memiliki komitmen untuk membangun kehidupan bersama berdua agar menjadi kehidupan yang lebih baik lagi dalam cinta, dalam kasih sayang yang tulus. Nah, kayak gitu ya di situ. Dia boleh saja terlihat gayanya seperti orang yang menjadi korban dalam relationship ini. Tapi kalau ditelisik, ya, kalau dilihat-lihat dengan jelas, apakah dia memang korban? Tidak. Justru di sini, ya, kalau dia memang merasa dia adalah korban, tapi mari tangkep, ini tuh sedang dramatis saja, melakukan sesuatu yang kemudian dia rasakan tidak nyaman, tidak enak untuk dirinya, dan akhirnya dia menuduh-nuduh bahwa Pisces ini adalah pelaku yang membuat dia merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Kayak ada perilaku kodependensi di sini, gitu ya. Jadi ini manipulatif lah. Gaya-gaya pasangannya Pisces ini mari tangkep gaya-gaya orang yang manipulatif sekali. Gitu.
Entah dia sadari ataupun tidak ya. Tapi begitulah dia. Yang dia tipu pada kenyataannya adalah diri dia sendiri. Gitu ya. Yang membuat dia berstatus sebagai korban, mendapat posisi bagian sebagai korban. Ini tuh sebenarnya adalah pilihannya dia sendiri ini. Tapi ya tadi, beberapa bisa celakanya pasangannya Pisces ini tuh tidak sadar. Gitu ya. Tidak sadar. Jadi semakin nanti di tanggal 7 hingga 14 sebenarnya itu semakin kayak pengen kuat terikat dan mengikat Pisces. Namun Pisces sebagai benda ya, ini tuh dia nggak lihat ini pasti Pisces sebagai manusia, tapi sebagai benda. Pisces yang dia anggap sebagai benda ini tuh ternyata menunjukkan dirinya, aku bukan benda tapi aku adalah manusia. Gitu. Jadi semakin ingin dia mengklaim Pisces untuk dia miliki, semakin akan berontak Pisces. Tidak, aku bukan milikmu, aku bukan kepunyaannya kamu. Hidupku milikku, bahagiaku punyaku, gitu ya. Diriku ini tuh punyanya aku. Gitu, bukan punya siapapun, apalagi bukan punya kamu. Nah, kayak kita ya. Jadi kayak ada niatan untuk berontak ya Pisces terhadap si pasangannya ini. Nah, seperti itu. Soalnya makin kelihatan ini tuh ketidakbenaran dari si pasangannya Pisces makin akan terlihat oleh Pisces. Nah, di sana ya. Jadi seperti kayak si pasangannya Pisces ini makin melihat Pisces kayaknya mencoba untuk membebaskan diri dari dia. Ini tuh bisa akan dia lakukan berbagai macam cara. Kayak gimana lah biar Pisces ini tuh tunduk takluk bertekuk lutut di hadapannya dia. Ini dengan cara apapun ya, mari lihat mau dia lakukan. Misalnya contoh aja ya, hal ekstrimnya. Ini pakai black magic gitu loh. Ya. Menghubungi seseorang yang bisa aja melet misalnya kayak gitu ya. Putar giling atau apalah itu istilahnya ya. Pokoknya di mana biar Pisces ini tuh bisa dia punyai, bisa dia miliki, gitu loh. Bisa dimasukinnya dia ke dalam kantongnya dia, gitu ya kira-kiranya. Di situ. Main dengan cara keras, main dengan cara lembut manipulatif ataupun keras terang-terangan, agresif dan segala macam model-model usaha yang kayaknya gitu ya. Ini dia lakukan. Gitu loh. Pokoknya Pisces ini tuh dibikin sama dia nggak bisa bergerak pergi dari dia. Itu. Dia tahu yang dia lakukan di situ tuh tidak adil, ya. Tetapi walaupun ini tidak benar, walaupun ini tidak adil, tapi ini yang paling cocok menurut aku. Nah, kayak gitu dianya. Tapi memang beginilah caranya harus memperlakukan Pisces ini. Dimarah-marahin, ditakut-takutin supaya tidak pergi. Pura-pura nangis, pura-pura sedih gitu ya. Ngancam-ngancam mau bunuh diri misalnya. Ya. Membuat Pisces ini tuh merasa bersalah ya. Itu kan orang yang mengancam-ngancam bunuh diri itu kan manipulatif sekali ya. Membuat orang merasa bersalah gitu ya. Ada permainan jurus mental licik di situ kan. Pura-pura mengancam, aku akan menghancurkan hidupku, aku akan macam-macam ragam gitu lah. Ya. Atau memang akan bukan hanya mengancam melalui kata-kata, tapi dalam bentuk tindakan-tindakan ngapain gitu ya, nakut-nakutin, itulah intinya.
nakut-nakutin dengan cara ya pura-pura lemah atau memang kelihatan seperti raksasa galak gitu ya. Nah, yang penting di situ tuh motif di balik sikap lakunya dia sesungguhnya ingin memanfaatkan Pisces ini hanya demi kepentingan diri dia sendiri. Nah, begitu ya. Nah, tapi ingat ini bacaannya agak ekstrim, jadi mungkin ini bisa aja sesungguhnya bolak-balik ya bacaannya. Yang mari baca sebagai energi pasangannya Pisces tidak tertutup kemungkinan ya dalam kehidupan nyata itu adalah energinya Pisces ya. Soalnya ini general reading energi kolektif ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, hadir energi dari Virgo, Gemini masuk, Capricorn, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, ada energi dari Cancer di situ ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.